الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Dan semoga di hari yang ke-13 ini kita masih diberi semangat untuk berpuasa menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa berlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah di jalannya. Amin. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk berpantun. Boleh Ibu? Boleh. Ikan pari, ikan patin. Itu nama-nama ikan. Mari di bulan Ramadan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultur yang bertema keutamaan membaca Al-Quran. Saya yakin ibu-ibu di sini sudah sering mendengar atau bahkan sudah tidak asing lagi dengan tema yang akan saya sampaikan, karena ibu-ibu sudah rajin sekali untuk mendengarkan pengajian, baik itu pengajian lewat online maupun secara langsung. Bahwa Al-Quran adalah, apa itu ibu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah yang berupa mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sebagai petunjuk bagi umat manusia sampai akhir zaman, yang dijadikan dalam satu mushaf yang diawali dari surat apa ibu? Yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sudah seharusnya atau sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang Islam untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Siapa yang sudah selalu membaca Al-Quran, Ibu? Alhamdulillah. Seseorang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan mengimaninya, menerapkan tajwid dan makhraj dalam membacanya, mendengarkan, menghafalkan, memahami maknanya, ataupun mengamalkannya dengan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, ada banyak sekali keutamaan dalam membaca Al-Quran, tapi di sini saya hanya akan menyampaikan beberapa saja. Di antaranya, yang pertama adalah mendapatkan pahala yang berlipat. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tidaklah aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Coba kita perhatikan dari hadis tersebut ya, Ibu, betapa sayangnya Allah sama kita. Satu huruf saja sudah dikasih 10 kebaikan. Apalagi kita ketika membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu kan satu ayat ya, itu sudah digabung dari beberapa huruf. Berarti pahalanya sudah sungguh luar biasa. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengajarkan kepada anak kita
kita, kepada anak didik kita maupun di TPA. Sudah berapa banyak ibu coba? Tapi terkadang kita masih lupa dengan kebaikan Allah. Itu ya. Jadi kita semangat ya ibu untuk belajar atau membaca Al-Quran karena pahalanya sudah sangat berlipat ganda. Kemudian yang kedua yaitu termasuk dalam golongan yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang hadis ini itu sudah tidak asing lagi bagi ibu-ibu semua, terutama bagi ibu-ibu yang ada di TPA maupun di sekolah, karena hadis itu sudah tertera di sini, yaitu di buku Iqra yang sampulnya hitam. Tapi kalau yang sampulnya hijau itu tidak ada. Dan ibu sudah sering mengajarkan kepada anak didiknya yang bunyinya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa coba ibu yang tidak mau dimasukkan ke dalam orang yang terbaik? Pasti semuanya pengen dimasukkan ke dalam orang yang terbaik. Kemudian yang ketiga yaitu dikumpulkan bersama para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama malaikat. Sedang orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Muttafaqun alaih. 2 pahala itu apa ibu? Yang pertama adalah pahala membaca, yang kedua pahala karena semangat untuk membaca Al-Quran dan mau membetulkan atau membenarkan bacaannya. Makanya kita ayo bareng-bareng ibu-ibu. Saya di sini juga belum terlalu dalam membahas Al-Quran, juga masih perlu banyak belajar. Kita bareng-bareng untuk belajar memperbaiki bacaan kita. Karena kita sudah tahu ya ibu, kalau misalnya dalam Al-Quran itu misalnya seharusnya dibaca panjang, tetapi ternyata dibaca pendek, itu sudah berubah arti. Misalnya amin, tapi ada yang dibaca amin atau amin, itu kan sudah berbeda arti. Kemudian coba misalnya doa turun hujan, doanya gimana bu? Allahumma shayyiban nafi'an. Tetapi ketika kita dinyanyikan itu ada yang nafi'an, itu sudah berbeda ibu. Nafi'an dengan nafi'an itu artinya sudah berbeda. Makanya ibu mari kita semangat belajar Al-Quran dengan sebenar-benarnya, baik secara tajwid maupun hurufnya. Hadirin yang berbahagia, demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang selalu semangat untuk belajar Al-Quran. Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun lagi ya ibu-ibu. Ikan nila, ikan bawal. Ya, itu nama-nama apa ibu-ibu? Nama-nama ikan. Sebelum membuka media sosial, dahulukan membaca Al-Quran. Demikianlah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum.